Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahida Taniel Ferianto, saya dari kelas 11-5. Dan hari ini saya akan menjelaskan dan sekaligus menjawab pertanyaan yang ada pada buku sejarah halaman 127 bagian B dan bagian C. Penulisan naskah proklamasi berlangsung di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Rumah tersebut dipilih karena diamankan dari pengawasan tentara Jepang dan Laksana Maeda bersifat netral, serta memberikan perlindungan kepada para tokoh Indonesia. Nomor 2. Hasil keputusan rapat kelompok pemuda pada tanggal 15 Agustus 1945 di Gedung Lembaga Bakteriologi di bawah pemimpinan Chairul Saleh adalah menuntut agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang serta tidak melalui PPKI yang dianggap sebagai bentukan Jepang. Nomor 3. Peristiwa penting yang terjadi pada 16 Agustus 1945 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa Rengkas Dengklok, yaitu peristiwa di bawah Eri Soekarno dan Mohatta oleh golongan muda ke Rengkas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. 4. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah hasil pemikiran dari Eri Soekarno yang kemudian dirumuskan dan disempurnakan oleh Mohatta dan Ahmad Subarjo. Tokoh yang mengusulkan bahwa sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Sayuti Melik. Nomor 1. Setelah bermusyawarah, akhirnya rumah Eri Soekarno dipilih sebagai tempat pembacaan proklamasi. Jelaskan secara singkat alasan pemilihan rumah tersebut. Jawabannya adalah rumah Eri Soekarno dipilih sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi karena dianggap aman dan tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Jepang. Selain itu, rumah tersebut mudah dijangkau oleh para tokoh dan masyarakat, serta situasi keamanan lebih terjamin, sehingga pembacaan proklamasi dapat berlangsung dengan lancar tanpa gangguan. Nomor 2. Jelaskan alasan pencantuman kata-kata pendatang naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Jawabannya adalah pendatanganan naskah proklamasi oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia dilakukan karena mereka berdua dianggap sebagai tokoh nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan bukan merupakan keputusan pribadi atau golongan tertentu, melainkan merupakan kehendak dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Nomor 3. Apa yang melatar belakangi peristiwa Rengkas Dengklok? Jawabannya adalah peristiwa Rengkas Dengklok dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antar golongan muda dan golongan tua. Mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, golongan muda menghendaki agar proklamasi dilakukan secara cepat setelah Jepang menyerahkan kepada sekutu, sedangkan golongan tua lebih berhati-hati dan ingin membicarakan melalui PPKI. Perbedaan pandangan inilah yang mendorong golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengkas Dengklok. Nomor 4. Apa alasan golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengkas Dengklok? Jawabannya adalah golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang, karena Jepang telah menyerahkan kepada sekutu. Sementara itu, golongan tua bersikap lebih hati-hati dan ingin menghindari pertempuran darah, sehingga mereka memilih waktu yang tepat dan mempertimbangkan situasi politik serta keamanan. Nomor 5. Bagaimana usaha Ahmad Subarjo untuk meyakini para pihak muda agar Soekarno-Hatta dapat dibawa ke Jakarta? Jawabannya adalah Ahmad Subarjo berusaha meyakini golongan muda dengan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia juga menjamin keselamatan para tokoh serta bersedia mempertaruhkan nyawanya jika janji tersebut tidak ditepati, sehingga golongan muda akhirnya bersedia mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta.